Seperti yang sudah dibilang sama Pak Erick Thohir, jika timnas Indonesia bakal membalaskan dendam mereka kepada Australia di babak kualifikasi Piala Asia U16 yang rencananya akan berlangsung di bulan Oktober mendatang. FYI nih, jika Indonesia berada satu grup dengan Australia, Kepulauan Mariana Utara, serta sang tuan rumah Kuwait. Dan sebelum balas dendam kepada Australia, skuad Garuda Muda memberikan ancaman serius saat mereka berhasil membantai Vietnam dalam perebutan juara ketiga Piala AFF U16 dengan skor 5-0. Melihat hal tersebut, jelas membuat pelatih Australia cukup kaget, karena memang seserius itu Indonesia bakal balas dendam atas kekalahan mereka di babak semifinal kemarin. Lantas seperti apa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Sempat tak bisa membendung air mata yang berjatuhan setelah dikalahkan Australia dengan skor 5-3 di babak semifinal dan gagal back-to-back ke final. Jelas bagi Garuda Muda kekalahan ini dirasa sangat amat dalam, sebab dalam prosesnya Indonesia udah benar-benar menunjukkan segalanya. Tapi apa mau dikata, Australia masih lebih unggul dan memang harus diakui kalau ada beberapa aspek kecil yang memang masih harus dibenahi dari para pemain timnas U16. But that's okay, karena bagaimanapun ini masih bagian awal dari rangkaian perjalanan panjang menuju level yang lebih tinggi. Dan benar saja, kekalahan atas Australia tampaknya menjadi pembelajaran berharga bagi timnas U16 Indonesia. Dan hal itu bisa dibuktikan ketika pasukan Coach Nova membantai Nguyen Junior dengan skor telak 5-0. Dan itu adalah kemenangan terbesar kedua timnas Indonesia setelah sebelumnya membantai Laos dengan skor 6-1. Sementara itu, kemenangan atas Vietnam sendiri seolah menjadi sinyal sebagai misi balas dendam kepada timnas Australia. Seperti yang sudah pernah dikatakan oleh Pak Erick Thohir, jika dirinya tak senang dengan selebrasi berlebihan para pemain Australia saat mengalahkan 10 pemain timnas Indonesia. Dan Australia sendiri bakal kembali bertemu dengan timnas Indonesia U16 di babak kualifikasi Piala Asia 2025, karena kedua tim kembali dipertemukan dalam satu grup bersama tuan rumah Kuwait dan juga Kepulauan Mariana Utara. Sementara itu, kemenangan telak 5-0 timnas Indonesia atas Vietnam di perebutan juara ketiga Piala AFF U16 mendapatkan sorotan khusus dari pelatih Australia, Brett Maloney. Bahkan Maloney memuji setinggi langit semangat juang para pemain timnas U16 Indonesia. Baginya, apa yang selama ini diutarakan media soal fighting spirit timnas Indonesia benar adanya. Mereka terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan misi balas dendam atas tim kami tampaknya bukan main-main. Ini merupakan pengalaman hebat bagi para pemain kami dan kami mengharapkan pertandingan yang sulit dari tuan rumah Indonesia. Dan itulah yang terjadi dan itu merupakan tantangan besar bagi kami, terutama setelah hanya memiliki 1 hari istirahat di antara pertandingan. Jadi, ini benar-benar merupakan penghargaan bagi para pemain dan kemampuan mereka untuk melakukan rotasi pemain dalam waktu kurang dari 48 jam. Jadi, ini benar-benar ucapan selamat untuk mereka, juga selamat kepada Indonesia atas perjuangan kerasnya. Itu adalah pertandingan yang sangat bagus bagi kami. Saya sangat bangga bisa belajar di sini, ucap Maloney, dilansir dari Bola Sport.
Sementara itu, meski berhasil menjadi juara 3 dan mampu mengalahkan Vietnam dengan skor telak, namun Pak Erik berpesan agar para pemain tak mudah cepat puas. Bahkan dia menyarankan untuk tak berlarut-larut dalam euforia, karena tantangan selanjutnya adalah bisa lolos ke Piala Asia U17 2025, lalu mengincar babak semifinal untuk mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia U17. Saya bangga tim nasional U16 menang lawan Vietnam dengan jumlah gol yang besar. Namun kita jangan menjadi besar kepala, kata Erik dalam keterangannya. Justru kekalahan dari Australia kemarin harus jadi bagian dari introspeksi diri, baik dari pemain maupun pelatih. Apalagi kita masuk ke kejuaraan ini sebagai juara bertahan, ungkap Erick Thohir. Pak Erik menambahkan, posisi ketiga di AFF U16 2024 dan kemenangan besar yang dicetak Indonesia menjadi modal bagus menghadapi Kuwait, Kepulauan Mariana Utara, dan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 bulan Oktober. Di laga-laga itu harus membuktikan bahwa timnas kita lebih baik dari hari ini, bisa bangkit dari kekalahan, lalu cetak gol banyak, menunjukkan kita punya mental pemenang, tutup Erick Thohir dikutip dari Bola Sport. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum ini untuk terus konsisten ke depannya. Jangan sampai segala hal yang sudah dibangun ambruk begitu saja. Untuk itu, selain terus mencari pemain diaspora terbaik, PSSI bersama semua elemen sepak bola Indonesia harus bisa membenahi segala PR yang ada, mulai dari pembinaan, sistem kompetisi, dan lain sebagainya. Serta jangan lupakan juga perkembangan sepak bola wanitanya juga diperhatikan, agar kedepannya sama-sama nih, baik timnas pria maupun wanita bisa bersaing di level tertinggi. Apakah itu bisa? Pasti bisa kok, asal ada niat, doa, usaha, dan komitmen dari semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Oke.